Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini dimulai, jangan lupa berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siapkah anak-anakku untuk belajar? Ya, pada kesempatan kali ini anak-anakku kelas 6 ya, sampai pada subtema 2 masyarakat peduli lingkungan. Tepatnya tema 6 menuju masyarakat sejahtera pada pembelajaran 3 ya. Tujuan pembelajaran pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara, siswa dapat menyebutkan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menyebutkan perilaku masyarakat yang merupakan wujud dari upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi cara mempertahankan kemerdekaan, siswa dapat menuliskan cara untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati perilaku masyarakat di lingkungan tempat tinggal tentang sikap mempertahankan kemerdekaan, siswa dapat menceritakan perilaku masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Itulah anak-anakku sekalian tujuan pembelajaran kali ini ya. Anak-anakku yang hebat, sudah siapkah kalian untuk belajar? Ayo kita lanjutkan anakku sekalian. Kalian semua akan menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Segalanya itu akan tercapai jika kalian selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, jangan takut untuk bertanya. Selalu berani bertanya kepada guru. Bapak dan ibu guru pun akan selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari kalian semua. Ya, kalian telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kalian akan menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Ayo kita membaca paragraf ini ya. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Jadi kalau kalian ingin cerdas, ya kalian harus belajar dengan giat ya. Kamu kewajibannya adalah ke sekolah dan belajar. Hak kalian mendapatkan pengajaran. Jadi kalau kalian tidak belajar, kalian tidak mau masuk ke sekolah, kalian tidak akan mendapatkan hak untuk belajar. Paragraf yang pertama. Ya. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Ya, ini hak ya, hak dari bangsa Indonesia sebagai warga, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis antara warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Jadi setiap warga punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi manfaatnya ini tidak akan ada di Indonesia ini yang semena-mena. Tidak ada satupun warga Indonesia yang kebal akan hukum. Siapapun orang itu, kalau melanggar hukum pasti dihukum, ya. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Jadi mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Jadi tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan. Sudah banyak dari pemerintah, ada kartu sehat, ada jaminan sosial kesehatan, ya, itu sudah banyak yang diberikan untuk warganya. Baiklah, anak-anakku sekalian, sampai pada tugas yang pertama. Ya, di depan telah disajikan bacaan non fiksi. Sudah tahu kan arti non fiksi pada pelajaran yang kemarin adalah bacaan yang ditulis berdasarkan fakta atau bukti atau kenyataan dan betul-betul ada. Bacalah kembali dengan cermat teks non fiksi di atas. Selanjutnya kerjakan perintah berikut. Yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. 1, 2, 3 ini silahkan kalian tulis dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Contohnya itu sudah ada pada paragraf pertama. Kalimat utama adalah semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama setiap paragraf, hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Untuk gagasan utama teks non fiksi adalah gagasan utama keseluruhan, ya. Jangan lupa hasil tugas kirim melalui WA pribadi Bapak, ya, langsung. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tugas yang pertama untuk kalian semua. Selanjutnya anak-anakku sekalian, masih banyak manfaat atas terpenuhnya hak warga negara Indonesia. Kamu bisa menuliskan melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia tersebut sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian anak-anakku sekalian?
Ayo kita baca lagi bacaan berikut ini. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antara warga negara Indonesia sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetensi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekarang sampai pada tugas yang kedua. Silahkan diskusikan dengan orang tuamu cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Jangan diskusi kemana-mana, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, 3M, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, ya, tetap di rumah saja. Tuliskan cara lain yang dapat kamu lakukan selain yang ada dalam bacaan. Jadi ini merupakan tugas kalian yang kedua dan Bapak tunggu di WA Bapak tugas kalian sebagai penilaian. Ya, sampai di penghujung ini anak-anak, apakah sudah paham dan mengerti semua? Silakan video-video yang Bapak kirim ini diputar kembali dan terus diputar kembali agar kalian lebih paham dan lebih mengerti. Akhirnya anak-anakku sekalian sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.